Halo Rahayu sahabat jiwaku, kita bahas tentang postingan Kak Ayu yang tadi ya, yang pertanyaan tentang penyakit. Jadi banyak sekali ya teman-teman semua jawabannya dan itu nggak ada yang salah nggak. Maksudnya apa ya? Ya hukum relativitas ya. Semua sesuai dengan prasangka kita masing-masing, sesuai dengan apa yang kita yakini. Jadi ya semuanya benar gitu ya. Karena dia meyakini itu gitu. Jadi kita nggak bisa menyalahkan ya, tapi ini kita saling berbagi ya, sharing pengalaman, dan ini edukasi dari Kak Ayu. Jika memang bisa diterima ya digunakan, jika tidak ya nggak usah digunakan juga, nggak apa-apa ya. Disesuaikan aja dengan kebutuhan jiwa masing-masing. Oke, sebelum kita mulai membahas, kita minum dulu kopinya. Ngobrol santai ya. Jangan terlalu serius-serius amat. Silahkan minum kopinya. Jadi sahabat, penyakit itu ya kalau secara spiritual, penyakit itu nggak ada. Penyakit itu timbul sebagai alarm tubuh. Ya tadi ada yang menjelaskan juga bahwa itu bentuk cinta Tuhan, bentuk apa? Sinyal ya, sinyal yang memberitahu bahwa ada sesuatu di dalam diri kita yang nggak beres, harus segera diberesin gitu. Maksudnya kayak gitu. Tapi kebanyakan manusia itu nggak peka. Jadi mereka lebih fokus pada jenis penyakitnya, teknisnya ya. Wah ini penyakit ini nih, obatnya apa ya gitu. Jadi mereka cenderung mengatasi masalah dari luar ya. Jadi nggak memperhatikan sebabnya, tapi mengolah akibatnya. Pada akhirnya dari akibat ke akibat ke akibat, akhirnya nggak sembuh-sembuh gitu. Dan asal mula penyakit ya itu sebenarnya dari pikiran kita sendiri yang mempengaruhi. Kalau kita perhatikan ya, di tubuh kita itu ada 7 titik cakra ya. 7 titik cakra ini merupakan medan magnet energi. Dimana kalau energi kita baik ya semuanya akan kembali baik. Nah, medan energi ini semua ya sentralnya itu cakra jantung, rasa. Nah, makanya di situ juga tadi ada yang menjelaskan ada segumpal daging di dalam tubuhmu yang ketika dia itu keadaannya baik, maka kehidupanmu akan baik gitu. Ya. Jadi ketika rasa kita itu tuh selalu berprasangka baik, karena Tuhan sesuai prasangka hambanya ya, maka kehidupan kita akan baik-baik aja. Nah, tapi ada juga yang mengatakan bahwa penyakit itu ada. Buktinya anak kecil yang sakit, dia itu nggak ada pikiran yang kayak stres kayak orang dewasa, tapi kok dia mengalami sakit. Berarti nggak semua diratakan bahwa semua itu karena pola pikir kita atau prasangka kita ya, karena si bayi ini kan belum bisa berprasangka, belum bisa berpikir gitu ya. Nah di sini Kayu bisa menjelaskan ya kenapa bayi itu bisa mengalami sakit padahal dia tidak berpikir seperti orang dewasa. Jadi bayi itu tuh masih belum ada pelindung energi, dia masih murni ya, dia masih belum punya protek ya terhadap dirinya sendiri. Dan akhirnya peka banget sama energi di sekitar. Apalagi kalau di dalam keluarga itu energinya lagi nggak baik-baik aja, mungkin ada sering cekcok atau kurang harmonis, itu biasanya anaknya sering banget ngalamin sakit. Kemudian ada juga si bayi ini dia membawa kontrak jiwa, dimana dia itu dilahirkan ke dunia membawa misi. Misinya itu kayak mengalami sakit untuk menyadarkan, mengalami pertumbuhan jiwa lebih cepat, kemudian menyadarkan keluarganya. Contoh dalam keluarga itu lagi nggak baik-baik saja, terus tiba-tiba dianugerahkan anak. Nah anaknya ini tiba-tiba lahir dalam keadaan seperti itu. Nah, sebenarnya dia ini punya kontrak jiwa di mana diutus oleh semesta untuk menyadarkan keluarganya yang sedang tidak baik-baik saja. Makanya sering kita lihat anak yang masa kecilnya sakit-sakitan itu biasanya agak lain gitu ya. Dewasanya itu punya kelebihan gitu. Karena memang dia punya kontrak jiwa, dia pilihan semesta yang dihadirkan ke dunia untuk satu misi ya. Nah, kita kembali lagi ke penyakit-penyakit serius ya yang dialami manusia dan kenapa dia bisa sembuh
hanya dengan berspiritual. Jadi ini membuktikan bahwa penyakit itu nggak ada. Kak Ayu pun sendiri mengalaminya. Dan itu bukan hanya terjadi pada Kak Ayu, tapi juga di keluarga Kak Ayu ya. Semuanya mengalami kesembuhan. Banyak juga teman-teman Kak Ayu atau klien ya, mereka tuh mengalami GERD, anxiety, tapi dengan berspiritual akhirnya sekarang mereka baik-baik saja. Mereka menyadari pola energinya di mana yang harus diperbaiki. Nah, yang dulunya nggak bisa makan ini itu ya, segala macam dijaga, sekarang udah bisa makan sambal, udah bisa makan apapun ya. Jadi semuanya itu dari diri kita. Bagaimana kita menyadari bahwa itu adalah alarm di tubuh kita untuk mengoneksi kita, melihat kembali, mengevaluasi apa yang salah di dalam diri. Nah, ada lagi ya, banyak juga teman-teman ya yang mengalami seperti sakit kronis ya, kanker dan segala macam, autoimun ya, yang sisa hidupnya mungkin ya dokter mengatakan sisa 3%, sisa berapa persen gitu. Tapi dengan berspiritual, mengembalikan semuanya pada Tuhan, puji syukur mereka masih hidup sampai sekarang. Walaupun divonis bahwa umurnya hanya tinggal sekian persen gitu ya. Itu kan sangat mengerikan. Tapi ketika kita sudah kembali pada Sang Maha Hidup, maka kita akan diberikan kehidupan. Tapi sebelumnya pasti kita akan mengalami mati dulu. Ya, mati ini kita ngerasa kayak tidak ada siapa-siapa, tidak ada yang mengerti kita. Kita mengalami di titik terendah. Ya. Tapi nggak semua orang terbangkit spiritualnya dengan cara yang demikian. Ada juga yang memang punya kontrak jiwa itu tadi. Ya, dilahirkan memang untuk satu misi gitu. Jadi untuk teman-teman ya, di sini Kayu ingin menyampaikan bahwa penyakit itu sebenarnya tidak ada. Semua itu adalah produk dari pikiran kita, atau kontrak jiwa ya, untuk anak-anak bayi yang belum punya pola pikir. Jadi kenapa Kak Ayu mengatakan bahwa penyakit itu tidak ada? Karena penyakit itu diadakan karena pikiran kita yang mengada-adakan. Dan itu juga bukan kebetulan. Sebenarnya penyakit itu yang mengantarkan kita untuk bertemu dengan diri yang sejati. Kalau kita tidak bertemu dengan penyakit dulu ya, kita nggak akan mencari ya, kita nggak akan tahu di mana obatnya gitu. Nah, setelah sampai pada yang sejati, barulah kita bisa menyatakan bahwa penyakit ternyata tidak ada. Ternyata semuanya bentuk kasih sayang Tuhan yang tugasnya mengantarkan kita ke dalam, bertemu dengan yang sejati. Karena ketika kita bertemu dengan yang sejati, kita langsung menemukan obatnya. Ya, ilmu ada di dalam, semuanya ada di dalam, kebahagiaan ada di dalam ya. Jadi kita sudah berhenti mencari. Nah, ini yang Kak Ayu maksud bahwa penyakit itu sebenarnya tidak ada. Semuanya terjadi adalah bentuk kasih sayang Tuhan untuk mengembalikan kita pada yang sejati. Jika dalam kesakitan itu kita tidak segera menyadarinya, kita tidak paham pesannya, kita tidak connect dengan sinyal semesta ya, kita akan terseleksi. Ya, terseleksi ini otomatis kita tidak mengalami kelahiran, kematian dan kelahiran baru dalam bentuk kesadaran, mengembalikan kita pada yang sejati beserta dengan tubuh kita. Ya, kita akan kehilangan kehidupan di dunia untuk kembali pada yang sejati. Jadi sahabat, mari kita hidup berkesadaran agar memahami kehidupan yang sejati. Ayo.